Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, baru-baru ini ya menghebohkan lagi Bapak Panji Gumilang. Jadi Bapak Panji Gumilang ini silaturahim ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Jadi Bapak Panji Gumilang ini ya di situ banyak mengatakan kekeliruan. Bahkan Bapak Panji itu mengaku mazhab beliau adalah mazhab Bung Karno. Dan ini adalah sungguh penyimpangan yang nyata ya. Dan banyak lagi ya pernyataan Bapak Panji Gumilang itu terkait dengan sholat itu tidak harus rapat-rapat. Boleh berenggang-renggang karena ada dalilnya. Jadi mencomot Al-Quran dan tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan. Al-Qur'annya benar, akan tetapi mengambil dalil yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan. Bahkan ya teman-teman semuanya, bahkan nanti kedepannya itu ya khutbah Jumat, khotib itu boleh perempuan. Wa'iyadzubillah. Nah teman-teman semuanya, kita simak aja ya ini videonya. Ada viral. Itu kok perempuan, lah urusan perempuan. Di depannya, siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya gitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamofobia. Ternyata mereka yang Islamofobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja, yang nambaki Majelis Ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Loh sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Kacau ini. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terapodeui tenan naon. Ada harjengkol bebas. Ababna sampai jarak segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Itu sadaqallah.
Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis, bergerak terus. Nah, ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa Atinu Aklun itu benar. Atina liman la aklala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah. Kalau yang namanya ada tersam itu, ya kita buat ada tersam baru. Masa dulu saja. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhab Bung Karno, kekir lagi. Kemarin sudah ada wartawan nanya, mazhabnya apa sih? Mazhab Insinyur Ahmad Soekarno. Dalam bidang pembaharuan. Bidang politik pembangunan, mazhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermazhab itu. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan sendiri ya, ini kacau kalau agama seperti ini ya teman-teman ya. Dan saya sarankan ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak ya, santri, jangan sampai dimasukkan ke pondok Al Zaitun nih. Karena apa? Penyimpangannya ini sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Dan ini terdengarnya itu bukan lucu ya, karena ini tidak boleh lucu. Soalnya ini adalah mengenai agama, berat ini. Karena kalau diikuti santri-santrinya ya, pemahaman seperti ini bisa kacau agama ini nanti ya. Jadi akan timbul hal baru, yaitu bid'ah-bid'ah yang lain ya. Seperti pemikiran Bapak Panji Gumilang ini. Jadi teman-teman semuanya ya, saya telah mengambil ada beberapa poin ya yang saya akan komentari tentang Bapak Panji Gumilang itu ya. Yang pertama ya, masalah saf perempuan di depan, jelas ini menyalahi sunnah Nabi ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saf terbaik lelaki adalah yang paling depan, dan yang terburuk yang paling belakang, sementara saf terbaik wanita yang paling belakang, dan yang terburuk yang paling depan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad ya, nomor 7565. Dan ini hadisnya jelas ya teman-teman semuanya ya. Kemudian Bapak Panji Gumilang kata Nahdlatul Ulama ya, kemudian terus MUI mengatakan sholatnya sah. Iya memang sah. Kemudian tapi makruh. Kenapa kalau makruh kok dilanggar ya? Harusnya kalau makruh, kalau dia bilang makruh itu bukan makruh itu bukan hukum ya. Kenapa kalau makruh bukan hukum, katanya dia abu-abu ya? Kenapa harus dilanggar? Seharusnya kalau dia mengetahui kalau itu abu-abu, ya seharusnya jangan dilanggar ya. Harus satu depan laki-laki dan belakang perempuan, kecuali kalau keadaan seperti di Masjidil Haram ya, di Mekah itu yang tidak bisa dikontrol ya, maka hukumnya itu boleh, maupun di depan, di samping, di kanan ya, itu boleh. Kemudian yang kedua ya teman-teman semuanya, mazhab Bapak Panji yaitu mazhab Bung Karno. Astagfirullah. Mazhab Bung Karno dalam segi apa ya? Bapak Panji Gumilang itu bermazhab Bung Karno, yaitu presiden yang pertama ya, presiden Indonesia yang pertama. Ini jelas-jelas tidak benar ya. Setahu saya ya, mazhab itu ya ada 4, yaitu mazhab Ahlussunnah ada 4 ya. Yang pertama mazhab Imam Malik, yang kedua mazhab Imam Syafi'i, dan yang ketiga mazhab Imam Hanafi, dan yang keempat mazhab Imam Hambali. Ini ada mazhab baru, mazhab Bung Karno. Dan poin yang ketiga ya teman-teman, khotib Jumat ya, khotib Jumat nanti boleh dikerjakan perempuan. Padahal ya, khotib Jumat itu kan laki-laki. Ini nanti perempuan boleh mengerjakan khotib Jumat. Astagfirullah. Ini ada-ada aja ya. Saya tidak pernah menemukan masjid manapun ya. Saya tidak pernah menemukan masjid manapun khutbah Jumat itu ya, khotibnya itu perempuan, tidak pernah. Yang saya temui adalah di mana-mana masjid itu adalah laki-laki. Dan kemudian ya, yang keempat ya. Jadi yang keempat ini juga menyelisih sunnah Nabi ya, yaitu kemudian sholat tidak usah pakai tabir. Yaitu yang berarti perempuan dan laki-laki boleh berikhtilat ya. Nah, ini boleh bercampur jadinya. Ini kan
kalau di masjid ya, di masjid yang bisa diatur ya, itu ketika shaf dikerjakan, hadisnya jelas. Shaf yang paling baik untuk laki-laki di depan, dan yang paling baik untuk perempuan di belakang. Ini hadisnya jelas. Karena kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Akan tetapi ini nggak usah pakai tabir ya. Boleh bercampur aja, boleh. Misal tabirnya dibuka. Jadi kan nanti kan saling melihat ya. Saling melihat gerak-geriknya, gerakannya. Jadi bercampur. Karena di dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat ataupun mazhab 4 ya, kalau di Indonesia kan mazhab Imam Syafi'i, itu semua sudah diatur. Dan yang kelima ya, jadi mengenai surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Jadi Bapak Panji ini membawakan dalil Al-Quran yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Yaitu tentang kalau sholat itu tidak usah rapat-rapat. Jadi membawakan dalil surat Al-Mujadilah ayat 11. Yaitu boleh berenggang-renggang gitu ya. Seperti 1 meter itu jaraknya. Astagfirullah. Ini bukan musim COVID ya. Ini bukan musim COVID. Tapi Bapak Panji ini membuat aturan tersendiri ya. Yaitu bolehnya mengerjakan sholat, softnya itu renggang-renggang 1 meter ya. Yang kayak seperti surat itu 1 meter. Dan ini jelas menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya akan bacakan hadisnya. Dalam meluruskan soft ya, ada bahasanya dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kalian, karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan sholat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 723. Anas radhiyallahu anhu berkata, iqamah salat telah dikumandangkan. Lalu Rasulullah SAW menghadap kami kemudian berkata, luruskanlah saf-saf kalian, karena aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaznya. Sedangkan diriwayatkan oleh Imam Muslim secara makna. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, dan keadaan salah seorang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu rekannya dan kakinya dengan kaki rekannya. Hadisnya jelas ya. Jadi merapatkan saf ya, bukan merenggangkan sampai 1 meter nih. Ini salah ini ya teman-teman semua, ini menyimpang kalau seperti itu ya. Nah teman-teman semuanya, itulah yang saya bisa tangkap dalam perkataan Bapak Panji Gumilang ya terkait tentang masalah saf dan masalah yang lain-lainnya. Sebenarnya banyak ya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Bapak Panji Gumilang ini ya. Pernyataannya itu saya berharap mengaspirasikan MUI ya untuk mengajak diskusi ataupun mengajak dialog tentang Bapak Panji Gumilang ini ya. Sepertinya Bapak Panji Gumilang ini mempunyai fikih baru ya dan bermazhab baru ya. Nah, ini yang saya inginkan ya, pemerintah untuk menurunkan tim untuk menemui Bapak Panji Gumilang ya tentang terkait masalah ini nih. Ini masalah serius ya teman-teman semuanya. Karena kalau diikuti santri-santrinya bisa berbahaya pemikiran seperti ini. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.